Bayangin aja sekarang, kalau AI ini bukan cuma soal teknologi, tapi jadi medan pertempuran bagi global. Amerika Serikat sekarang ini lagi-lagi bikin strategi besar buat ngalahin Tiongkok di sektor AI. Dan itu bukan cuma soal siapa yang punya teknologi paling canggih ya. Ini tentang siapa yang bakal menguasai masa depan nantinya. Militer sampai ekonomi Amerika gak mau kalah. Dan Tiongkok, mereka juga gak mau nyerah begitu saja. Jika misalkan Amerika Serikat semakin nyerang, Tiongkok juga akan menyerang juga. Pertarungan ini bukan cuma soal chip atau algoritma, tapi ini soal siapa yang bakal jadi pemimpin dunia di abad ke-21 nanti. Jadi jangan skip video ini, karena ini sangat menarik sekali. Dan selamat datang di wisi saya. Jadi Donald Trump ya, baru-baru ini tuh ngomong soal AI yang lagi berkembang pesat di Tiongkok. Dan menurut dia, pencapaian mereka itu jadi wake up call buat Amerika Serikat. Bayangin aja, mereka kan sekarang ini baru aja keluarin model AI bernama DeepSeek yang kalian tahu. Yang bisa nandingin teknologi AI terbaik dari Amerika Serikat, seperti OpenAI dan ChatGPT. Dan harganya ini pun jauh lebih murah daripada AI yang dari Amerika Serikat. Makanya Donald Trump ini langsung bilang, kalau ini waktunya buat Amerika Serikat bangkit dan melawan kompetisi ini. Karena Tiongkok ini semakin dekat banget buat menguasai pasar teknologi global di sektor AI. Makanya Donald Trump kemarin, sekarang dia udah punya rencana besar yang namanya Project Stargate. Project Stargate ini rencananya bakal melibatkan banyak perusahaan besar kayak OpenAI, Horizon, dan SoftBank. Bayangin, dan akan disuntikan dana yang sangat besar yang mencapai 500 miliar US dollar. Bayangin, dengan uang sebanyak itu, Amerika Serikat bakal bikin pusat data dan fasilitas riset AI di seluruh negara. Tujuannya untuk apa? Ya tentu supaya Amerika Serikat itu punya kekuatan infrastruktur yang cukup buat ngalahin negara-negara lain, termasuk Tiongkok ini, yang lagi-lagi lihat banget membangun AI. They're coming in at the highest level. We're joined by Oracle Executive Chairman Larry Ellison, SoftBank CEO, my friend Masa Yoshi's son, and CEO of OpenAI. Together, that's a massive group of talent and money. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States and very quick. Selain itu, Donald Trump juga pengen banget nambahin produksi semikonduktornya di dalam negeri. Soalnya, semikonduktor itu adalah bahan utama buat bikin perangkat keras yang mendukung teknologi AI. Karena hingga saat ini, sebagian chip yang di Amerika Serikat itu masih berasal dari Taiwan, sebagian ya. Makanya ini tuh bukan soal teknologi dan produksi. Donald Trump juga mikirin soal keamanan. Jadi Donald Trump itu sekarang mempertimbangkan buat memperketat aturan kontrol ekspor teknologi canggihnya. Supaya negara-negara lain, terutama Tiongkok, itu gak bisa sembarangan akses teknologi yang dari Amerika Serikat. Karena teknologi yang ada di Amerika Serikat ini, itu bukan teknologi biasa. Itu sudah canggih tingkat dewa. Bahkan sudah merambat ke militer dan pertahanannya. Di balik proyek besar ini ada yang paling menarik. Donald Trump itu tidak hanya dipimpin oleh pemerintah saja, namun ini ada kerjasama nantinya antara pemerintah dan perusahaan swasta. Jadi kalau biasanya pemerintah gak terlalu terlibat dalam pengembangan teknologi ini, sekarang pemerintah sudah turun tangan untuk melawan kompetisi ini. Makanya Donald Trump itu pengennya kerjasama ini tuh gak cuma bisa ngehasilin AI yang lebih canggih, tapi juga bisa jadi kekuatan besar buat ekonomi Amerika Serikat. Kalau Project Stargate ini berhasil, Amerika Serikat itu bakal tetap jadi pemimpin dalam dunia AI. Dan ini juga bisa bantu mereka untuk ngalahin persaingan ketat yang dari Tiongkok. Tapi ya, di sisi lain, ini juga bakal makin memperburuk ketegangan antara dua negara besar itu. Karena masing-masing dari kedua negara ini, mereka itu pengen jadi yang terbaik. Jadi intinya, Project Stargate ini adalah pertaruhan besar buat Amerika Serikat. Tapi kalau berhasil, bisa jadi game changer yang bakal merubah banyak hal di dunia teknologi dan ekonomi global. Di sisi lainnya, Donald Trump ini juga lagi mikirin buat memperketat kontrol ekspor teknologinya.
Makanya dia tuh batasi ekspor chipnya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia ya. Tapi ini lebih khusus kepada Tiongkok. Dengan tujuan agar Tiongkok ini gak bisa akses teknologi canggih yang dari Amerika Serikat. Apalagi kalau sudah menyangkut AI, Donald Trump ini pasti mikir, gue gak mau chip-chip canggih buatan Amerika ini jatuh ke tangan Tiongkok. Donald Trump akan mikir, karena dia takut banget kalau Tiongkok pakai teknologi ini buat membantu militer mereka, atau bahkan buat keperluan yang gak jelas, ini akan dapat merugikan Amerika Serikat. Bayangin aja, chip-chip yang canggih yang dari Amerika Serikat ini jika misalkan dipakai buat komunikasi militer atau teknologi pengawasan. Dan kalau Tiongkok punya akses ke teknologi ini, mereka tuh bisa berkembang lebih cepat. Gak cuma di bidang AI, tapi juga di bidang militer dan intelijen. Karena di Tiongkok sekarang, untuk mencapai di titik itu masih belum sampai. Sedangkan di Amerika Serikat itu sudah sampai dan sudah mendominasi di situ. Tapi ini gak cuma ngefek ke Tiongkok. Ini akan mengefek juga ke perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang biasa ngekspor ke Cina. Kayak Intel, Nvidia. Itu kan merupakan pasar yang sangat gede. Jadi kalau ekspor ini dibatasi, mereka juga bakal kena dampaknya. Tapi di sisi lain, Tiongkok ini juga gak bodoh ya. Mereka itu mulai berusaha untuk bikin chip sendiri dan mencari pemasok chip yang dari negara lain agar tidak bergantung pada Amerika Serikat ini. Jadi gini, meskipun Tiongkok sekarang nggak bisa dapat chip canggih dari Amerika Serikat, karena dengan kebijakan Donald Trump yang sangat gila ini, mereka masih punya beberapa cara buat terus ngembangin AI mereka. Pertama, cara mereka akan beli chip dari negara lain yang nggak terlalu berpengaruh sama aturan Amerika Serikat. Misalnya, perusahaan chip yang dari Taiwan, kayak TSMC, itu merupakan perusahaan chip yang dari Taiwan yang paling terkenal dan bahkan merupakan pabrik chip terbesar dan paling canggih di dunia. Jadi hampir semua perusahaan besar kayak Apple, Nvidia, sama Qualcomm, itu chip-chip mereka itu diproduksi di TSMC. Gila kan? TSMC ini benar-benar jadi pemimpin utama di industri semikonductor. Pokoknya parah banget sih. Meskipun Taiwan dengan negara yang kecil, tapi pengaruhnya terhadap dunia, khususnya di sektor teknologi. Selain TSMC, ada juga UMC, United Microelectronics Corporation. Tapi ya mereka tuh gak sebesar kayak TSMC ini. UMC ini juga memproduksi chip, tapi lebih ke chip-chip yang udah lebih tua dan gak sesuper canggih yang kayak yang diproduksi di TSMC. Mereka itu lebih fokus ke teknologi semikonduktor yang lebih matang gitu ya. Nah makanya TSMC ini itu menjadi super penting terutama buat hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya di sektor AI. Karena TSMC ini banyak nyuplai chip buat perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok, termasuk Huawei. Nah makanya Amerika Serikat itu berusaha buat menekan TSMC ini agar gak ngekspor chip ke Tiongkok. Tapi tetap aja sih TSMC ini tidak mendengarkannya. Kenapa? Apakah mereka gak takut? Ya tentu mereka gak takut. Karena TSMC ini memiliki posisi strategis yang sangat kuat di pasar semikonduktor global. Makanya mereka itu sulit untuk ditekan. Bahkan kalau Amerika Serikat tetap ngotot dan terlalu keras menekan TSMC ini, justru ini bisa merugikan Amerika Serikat sendiri. Karena banyak perusahaan teknologi Amerika Serikat yang bergantung pada chip buatan TSMC ini. Kayak Apple, Nvidia, dan Qualcomm. Tapi yang paling menarik ya, Tiongkok ini sekarang sudah mengembangin chip mereka sendiri. Jadi mereka gak mau lagi terlalu bergantung sama luar negeri. Makanya mereka tuh invest besar-besaran di perusahaan chip domestik kayak Manufacturing SMIC, International Corporation atau SMIC, kemampuan International Cina Corporation. dan SMIC. Dimana ini tuh merupakan perusahaan chip terbesar di Tiongkok sudah sekarang. ramai beredar sejak Yang tahun 2019. Harapannya buat Tiongkok bisa mandiri dalam produksi semikonduktor. Tentu saja lah, mereka itu kan masih baru. Jadi mereka agak ketinggalan dibandingkan dengan yang diproduksi di Amerika atau di Taiwan. Tapi mereka udah mulai membangun ya untuk bisa mandiri dalam produksi chip. Di samping Tiongkok itu bergantung pada Taiwan, Tiongkok ini juga mulai dekat-dekat sama Rusia dan Rusia akan menyuplai chip ke Tiongkok ini. Karena kedua negara ini sama-sama kena tekanan dari Amerika Serikat, apalagi sudah menjadi kemitraan BRICS. Jadi mereka saling bantu dalam pengembangan chip. Walaupun chip dari Rusia gak secanggih yang ada di Amerika, ini bisa jadi jalan keluar buat Tiongkok supaya gak terlalu ketergantungan sama negara-negara lain. Walaupun mereka gak dapat chip super canggih, Tiongkok sudah berhasil mencari alternatif teknologi lain. Jadi mereka mulai membuat chip yang kemungkinan agak sekuat chip buatan Amerika Serikat, tapi masih bisa dipakai buat aplikasi AI yang lebih ringan. Jadi meskipun Tiongkok ini masih dapetin chip dari berbagai sumber, mereka juga akan semakin serius buat bikin chip sendiri, supaya gak terlalu tergantung sama negara lain, terutama Amerika Serikat.
Dan berita buruknya bagi Amerika Serikat, kalau Tiongkok sudah mandiri dalam urusan chip, itu kemungkinan besar bakal jadi kekuatan besar buat masa depan teknologi dunia. Intinya, sekarang kita sudah melihat persaingan sengit antara dua negara besar, Amerika Serikat dan Tiongkok, masing-masing ngeluarin segala cara supaya gak kalah dalam pengembangan AI. Karena siapa saja negara yang menang di AI, dia yang bakal dominasi dunia teknologi di masa depan nantinya. Dari perang AI Amerika Serikat dan Tiongkok ini ya, ini saya ada satu hal yang pengen saya sampaikan kepada kalian semuanya. Apa kabar Indonesia? Apa strategi pemerintah kita untuk ikut bersaing juga? Untuk sejauh ini yang saya tahu ya, itu kayaknya gak ada sih. Tapi saya kurang tahu ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia ini akan ikut bersaing juga? Atau cuma jadi penontonnya saja? Tulis di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.